Jam 11 malam, badan saya nyaris ambruk di depan pintu. Begitu masuk, suami saya berdiri menunggu. Tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Cepat masak. Lihat. Ibu dan adikku sudah kelaparan dari tadi sore. Saya tidak menangis. Saya tidak menjerit. Saya hanya berjalan tenang ke dapur. Dan saya mulai menyusun rencana. 15 menit kemudian, suami dan keluarganya berhamburan ke dapur. Mereka histeris melihat apa yang ada di atas meja makan. Yang saya siapkan malam itu bukan makanan. Karena sebelum cerita ini benar-benar dimulai, halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Melati Anggraini, 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior, merangkap auditor internal di sebuah perusahaan distribusi besar di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya berkutat dengan angka, laporan keuangan, dan jejak setiap rupiah yang keluar masuk. Orang lain melihat deretan angka sebagai sesuatu yang membosankan. Bagi saya, angka tidak pernah berbohong. Angka selalu menyimpan kebenaran, bahkan kebenaran yang paling ingin disembunyikan seseorang. Dulu, sebelum semua ini, saya tinggal di sebuah apartemen kecil yang rapi di Kebayoran Baru. Setiap pagi, saya menyeduh kopi sendiri. Setiap malam, saya pulang ke ruangan yang bersih dan tenang. Hidup saya sederhana, tetapi saya merdeka. Saya mengatur keuangan saya sendiri. Saya menabung sendiri. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari nanti. Kemerdekaan itu akan saya serahkan begitu saja kepada seorang laki-laki. Pekerjaan saya menuntut ketelitian tingkat tinggi sebagai auditor internal. Tugas saya adalah memeriksa setiap aliran uang di perusahaan, memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang menyimpang. Saya terbiasa membaca pola. Saya terbiasa mencium kejanggalan dari deretan angka yang bagi orang lain tampak biasa saja. Atasan saya sering berkata, mata saya seperti mata elang. Tidak ada transaksi mencurigakan yang lolos dari perhatian saya. Keahlian itu yang saya bangun selama bertahun-tahun, kelak menjadi penyelamat hidup saya. Meski saat itu, saya belum tahu betapa pentingnya keahlian itu akan menjadi. Saya bukan perempuan yang mudah menyerah. Saya membiayai kuliah saya sendiri dengan bekerja paruh waktu. Saya merintis karir dari posisi paling bawah, naik selangkah demi selangkah dengan kerja keras dan integritas. Setiap pencapaian saya raih dengan tangan sendiri, tanpa bergantung kepada siapapun. Itulah sebabnya ketika akhirnya saya kehilangan kendali atas hidup saya di tangan Galang dan keluarganya, rasa sakitnya menjadi berlipat ganda. Karena yang mereka rampas bukan sekedar kebebasan, melainkan jati diri yang saya bangun seumur hidup. Laki-laki itu bernama Galang, 38 tahun. Ia bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan properti. Saat pertama bertemu, ia tampak begitu mapan dan percaya diri. Setelan jasnya selalu rapi, jam tangannya mahal, bicaranya penuh keyakinan. Saya pikir, inilah laki-laki yang akan menjadi rekan sejajar dalam hidup saya. Saya keliru besar. Kami menikah 3 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh harapan. Saya percaya kami akan membangun rumah tangga seperti 2 orang dewasa yang saling menghormati. Bulan-bulan pertama berjalan manis. Galang masih bersikap lembut. Ia memuji masakan saya. Ia mengantar saya bekerja. Ia berkata akan menjaga saya seumur hidup. Saya menyimpan kata-kata itu di hati, seperti menyimpan harta. Retakan pertama muncul 3 bulan setelah pernikahan. Suatu malam, Galang pulang dengan wajah keruh. Ia berkata pelan, "Mel, ibuku kesepian di kampung. Bagaimana kalau beliau tinggal bersama kita?" Saya tidak keberatan. Saya pikir itu wajar. Seorang anak ingin berbakti kepada ibunya. Maka Bu Sutinah, ibu mertua saya, pindah ke apartemen kecil kami. Lalu, hanya selang 2 minggu, datang pula Dinda, adik ipar saya yang berusia 29 tahun, katanya. Ia ingin mencari kerja di Jakarta. Apartemen yang dulu hanya berisi saya seorang.
kini sesak oleh 4 orang. Sejak hari itu, hidup saya perlahan berubah. Dapur yang dulu menjadi tempat saya menikmati kopi pagi, kini menjadi medan tugas. Bu Sutinah punya banyak permintaan. Dinda punya lebih banyak lagi. Dan Galang, suami saya, mulai menunjukkan wajah yang selama ini ia sembunyikan. Awalnya hanya soal-soal kecil. Masakan saya kurang asin, lantai kurang bersih, kopi terlalu pahit. Saya menahan diri. Saya pikir ini hanya penyesuaian. Setiap keluarga butuh waktu untuk saling memahami. Namun, saya keliru lagi. Mereka tidak datang untuk memahami. Mereka datang untuk menguasai. Saya masih ingat malam ketika semuanya mulai terasa salah. Bu Sutinah duduk di sofa, menatap saya dengan tatapan menilai. Lalu, ia berkata kepada Galang, cukup keras agar saya mendengar. Galang, istrimu ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Perempuan yang baik itu mengurus rumah, bukan mengurus angka di kantor orang. Saya menoleh, menunggu Galang membela saya. Namun ia hanya diam. Diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Malam itu, saya mengerti satu hal. Di rumah ini, saya sendirian. Saya mencoba memahami dari mana semua ini berasal. Saya menggali masa lalu Galang. Perlahan, saya mengerti. Galang dibesarkan oleh Bu Sutinah seorang diri, dimanjakan sebagai anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan mengangkat derajat keluarga. Sejak kecil, ia diajari bahwa perempuan adalah pelayan dan laki-laki adalah raja. Bu Sutinah tidak pernah benar-benar merelakan anaknya menikah. Bagi beliau, saya bukanlah istri, melainkan pesaing yang merebut anaknya. Maka tujuannya sederhana, yaitu menjadikan saya tunduk sepenuhnya atau menyingkirkan saya. Saya juga mulai memperhatikan kebiasaan Galang yang aneh. Penghasilannya sebagai manajer keuangan memang besar, namun gaya hidupnya jauh melampaui itu. Mobil baru, jam tangan baru, liburan mahal bersama teman-temannya, tanpa pernah mengajak saya. Sebagai akuntan, naluri saya berkata, ada yang tidak beres. Penghasilan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Ada sumber uang lain yang tidak ia ceritakan. Namun saat itu, saya belum punya bukti. Saya hanya menyimpan kecurigaan itu. Seperti menyimpan benih yang suatu hari akan saya tumbuhkan menjadi kebenaran. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin berani. Bu Sutinah mulai memerintah saya seperti pembantu. Dinda mulai meminjam barang-barang saya tanpa izin, lalu merusaknya tanpa rasa bersalah. Dan Galang yang dulu lembut, kini menampakkan wajah aslinya. Suaranya meninggi setiap kali ada yang tidak sesuai keinginannya. Saya menahan semua itu karena saya masih percaya mungkin keadaan akan membaik. Saya keliru. Keadaan justru semakin memburuk hari demi hari, hingga ke titik yang tidak pernah saya bayangkan. Tekanan pertama yang sesungguhnya datang sebulan kemudian. Galang memanggil saya ke kamar. Wajahnya serius, seolah hendak membahas hal penting. Ia berkata, Mel, mulai bulan depan, berhenti saja dari kantor. Saya terkejut. Saya bertanya, berhenti? Kenapa, Mas? Saya suka pekerjaan saya. Ia menghela nafas. Seolah saya anak kecil yang sulit diajak bicara. Ibu butuh ditemani di rumah. Dinda juga belum dapat kerja. Kita keluarga sekarang. Gaji aku lebih dari cukup untuk semua. Tugasmu mengurus rumah. Saya menatapnya lama. 12 tahun karir saya. Ia minta saya buang dalam satu kalimat. Saya menolak dengan halus. Saya berkata, pekerjaan ini bukan sekedar gaji bagi saya, tetapi harga diri. Galang tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dingin, lalu pergi. Saya kira persoalan selesai. Padahal malam itu, ia baru saja merencanakan sesuatu yang lebih licik. Seminggu kemudian, datang permintaan kedua. Kali ini lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Galang berkata bahwa demi efisiensi rumah tangga, sebaiknya seluruh gaji saya masuk ke satu rekening bersama. Rekening itu, katanya, akan dikelola oleh ibunya, yang katanya lebih berpengalaman mengatur uang keluarga. Naluri seorang akuntan langsung berdenyut di kepala saya. Saya tahu, menyerahkan kendali atas uang sendiri
adalah awal dari kehilangan segalanya. Maka saya berpura-pura setuju. Saya memang memindahkan sebagian gaji ke rekening bersama itu. Namun diam-diam, saya tetap menyisakan satu rekening pribadi yang tidak seorang pun di rumah ini tahu. Rekening itu kelak menjadi salah satu kunci kebebasan saya. Mereka pikir mereka sudah memegang seluruh hidup saya. Mereka tidak tahu saya selalu menyimpan satu langkah cadangan. Bulan-bulan berikutnya, rumah kami berubah menjadi sebuah kerajaan kecil. Bu Sutinah duduk di singgasananya, yaitu sofa ruang tengah, sambil memberi perintah. Dinda menjelma menjadi pengawas yang menuntut, dan saya, pemilik sah apartemen ini, diperlakukan seperti pembantu yang tidak digaji. Pagi saya bangun paling awal untuk memasak. Malam saya tidur paling akhir setelah membereskan semua. Di sela-sela itu, saya tetap diam-diam bekerja. Kini, dari rumah. Sebagai konsultan keuangan lepas, saya tidak akan pernah benar-benar berhenti menjadi diri saya sendiri. Suatu sore, saya menemukan hal yang membuat dada saya berdesir. Saya sedang membereskan kamar ketika menemukan sebuah kotak beludru hitam tersembunyi di balik lemari galang. Di dalamnya, 5 buah jam tangan mewah edisi terbatas. Saya kenal harga benda-benda itu. 1 jam saja setara gaji setahun pegawai biasa. Di samping kotak itu, ada sebuah tas dokumen kecil berisi buku tabungan atas nama Galang. Sebuah rekening yang tidak pernah ia sebutkan kepada saya. Saya tidak mengambil apa-apa. Saya hanya memotret semuanya dengan tenang. Lalu mengembalikan kotak itu persis seperti semula. Sebagai auditor, saya tahu satu hal. Jangan pernah bertindak sebelum bukti lengkap. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, saya tidur dengan tenang karena saya tahu permainannya baru saja berbalik arah. Namun mereka belum menyadarinya sama sekali. Penghinaan terbesar datang saat acara kumpul keluarga besar. Rumah penuh sanak saudara Galang. Di tengah keramaian, Bu Sutinah sengaja bicara keras. Untung Galang sabar punya istri seperti Melati. Sudah tidak becus mengurus rumah. Tidak memberi cucu pula. Perempuan macam apa itu? Seisi ruangan menertawakan saya. Dinda menambahi dengan nada melengking. Sudah. Bu, Kak Melati itu memang lamban. Kerjanya cuma menatap angka, tapi rumah tetap berantakan. Saya berdiri di tengah mereka, menahan setiap kata yang menusuk. Galang, suami saya, hanya menyeringai bersama yang lain. Tidak satu kalimat pun keluar untuk membela saya. Saya menundukkan kepala. Bukan karena malu, tetapi karena saya tahu air mata di depan orang-orang seperti ini hanyalah hiburan bagi mereka. Saya menyimpan luka itu rapat-rapat. Setiap penghinaan saya catat dalam ingatan. Serapi saya mencatat angka di buku besar. Beberapa minggu kemudian, Galang melancarkan jebakan yang paling licik. Ia datang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya manis luar biasa. Mel, perusahaan tempatku kerja sedang ada program investasi. Untungnya besar. Tapi aku butuh tanda tanganmu sebagai penjamin pinjaman. Cuma formalitas. Saya mengambil dokumen itu. Sebagai akuntan, saya membaca setiap baris, setiap huruf kecil di bagian bawah. Jantung saya berdenyut keras. Ini bukan dokumen investasi. Ini adalah surat penjaminan utang. Jika saya tanda tangan, seluruh aset pribadi saya, termasuk apartemen ini, akan menjadi jaminan atas utang Galang yang entah untuk apa. Bila ia gagal bayar, sayalah yang menanggung semuanya. Saya menatap wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Lalu, saya tersenyum tipis dan berkata, "Boleh, Mas, tapi beri saya waktu 2 hari untuk membacanya. Saya kan akuntan. Sudah kebiasaan teliti." Ia tampak kesal, tetapi tidak bisa menolak alasan itu. 2 hari itulah yang saya butuhkan. Bukan untuk membaca, melainkan untuk bergerak. Karena malam itu juga saya memutuskan. Kesabaran saya sudah cukup. Sudah waktunya angka-angka itu bicara. Keesokan paginya, saya berpura-pura pergi belanja. Padahal saya menemui seorang pengacara. Namanya Pak Andra, pengacara muda yang tajam dan teliti. Rekomendasi dari teman lama saya di kantor akuntan. Di ruangannya yang tenang, saya membuka semuanya. Foto jam tangan mewah, salinan rekening rahasia Galang, catatan setiap penghinaan
dan setiap tindakan kasar. Dan sesuatu yang membuat Pak Andra mengangkat alis, yaitu data keuangan janggal dari perusahaan tempat Galang bekerja, yang tanpa sengaja pernah saya lihat melalui dokumen yang ia bawa pulang. Pak Andra memeriksa semuanya dengan saksama. Lalu ia berkata pelan, "Bu Melati, kalau dugaan saya benar, jam tangan dan rekening rahasia ini bukan dari gaji. Pola ini khas penyalahgunaan dana, tapi kita butuh bukti yang lengkap dan sah. Ibu sanggup menunggu dan bermain tenang." Saya menjawab tanpa ragu, "Saya akuntan, Pakistan. Kesabaran adalah keahlian saya." Pak Andra lalu menjelaskan langkah-langkah yang harus kami ambil. Pertama, saya harus tetap berperilaku normal agar mereka tidak curiga. Kedua, setiap bukti harus dikumpulkan secara sah dan tidak melanggar hukum. Ketiga, kami akan menunggu satu momen besar yang menangkap semuanya sekaligus. Saya mendengarkan dengan saksama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasa ada seseorang yang berdiri di pihak saya. Selama beberapa minggu berikutnya, saya menyelidiki sendiri jejak keuangan Galang, menggunakan seluruh keahlian saya sebagai auditor. Saya menemukan pola yang sangat khas. Ia membeli aset-aset mahal dengan cara mencicil dari rekening rahasianya, lalu mencatatnya sebagai pengeluaran fiktif perusahaan. Saya menyusun semuanya dalam sebuah berkas rapi. Setiap transaksi mencurigakan, setiap tanggal, setiap angka saya catat dengan teliti. Berkas itu menjadi senjata utama saya, jauh lebih tajam daripada amarah apapun. Saya juga menyalin diam-diam beberapa dokumen yang Galang bawa pulang dan tinggalkan sembarangan di meja kerjanya. Ia begitu yakin tidak ada yang berani menyentuh barang-barangnya, sehingga ia ceroboh. Kecerobohan itulah yang menjadi celah bagi saya. Setiap kali ia merendahkan saya sebagai perempuan yang hanya bisa menatap angka, saya hanya tersenyum dalam hati. Karena angka-angka itulah yang sedang saya gunakan untuk menyusun keruntuhannya. Sejak hari itu, saya menjalani dua kehidupan. Di siang hari, saya tetap menjadi menantu yang patuh, yang memasak dan menunduk. Di balik itu, saya menyusun bukti satu demi satu. Dibantu Pak Andra, saya juga melakukan satu hal yang sangat penting. Diam-diam, saya pergi ke rumah sakit. Setiap memar di lengan, setiap bekas tamparan di pipi, semua saya periksakan dan saya catat secara resmi dalam rekam medis. Saya tahu suatu hari luka-luka ini akan menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Mbak Asi, pembantu paruh waktu yang sudah lama bekerja di kompleks kami, menjadi satu-satunya orang yang tahu kesedihan saya. Suatu hari, ia berbisik, "Bu Melati, saya sering melihat. Saya bersedia jadi saksi kalau ibu butuh." Saya menggenggam tangannya. Di tengah rumah yang penuh musuh, ternyata masih ada satu hati yang tulus. Mereka pikir saya benar-benar sendirian. Mereka tidak tahu saya sedang membangun pasukan dalam diam. Selama masa menunggu itu, tekanan di rumah justru semakin menjadi-jadi. Galang mulai membatasi pergerakan saya. Ia meminta saya menyerahkan kunci mobil. Ia memeriksa ponsel saya setiap malam. Untungnya, saya selalu menyimpan komunikasi dengan Pak Andra di tempat yang tidak akan pernah ia temukan. Setiap kali ia menggeledah barang-barang saya hanya menatapnya tenang, sambil dalam hati menghitung mundur hari kebebasan saya. Suatu sore, terjadi peristiwa yang nyaris membuat saya kehilangan kesabaran lebih cepat. Dinda menemukan buku catatan kecil saya, tempat saya mencatat pengeluaran rumah tangga. Ia membacanya keras-keras di depan Bu Sutina, mengejek setiap angka yang saya tulis. "Lihat, Bu, Kak Melati ini benar-benar perhitungan. Sampai uang sabun pun dicatat. Pelit sekali jadi orang." Mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak tahu, buku catatan itu hanyalah kamuflase. Catatan yang sebenarnya, yang mencatat setiap kejanggalan keuangan Galang, tersimpan jauh lebih rapi di tempat lain. Tekanan finansial pun makin terasa. Galang berhenti memberi uang belanja yang cukup, namun menuntut menu makanan yang mahal setiap hari. Rendang, ikan segar, daging premium. Saat saya berkata, uang belanja tidak cukup, Bu Sutinah membentak, "Cari sendiri. Bukankah kau perempuan pintar yang katanya bisa mengatur uang? Buktikan." Mereka menuntut hidup mewah, tetapi tidak mau tahu
dari mana uangnya. Padahal justru karena saya yang mengatur, rumah itu masih bisa berdiri. Mereka tidak pernah menyadari betapa bergantungnya mereka kepada perempuan yang mereka hina. Saat Lebaran tiba, beban itu mencapai puncaknya. Seluruh keluarga besar Galang datang menginap di apartemen kecil kami selama hampir 10 hari. Belasan orang memenuhi setiap sudut ruangan. Saya seorang diri harus memasak untuk semua. Opor ayam, rendang, ketupat, kue nastar. Semua dituntut tersedia tanpa henti. Saya bangun sebelum subuh dan baru tidur lewat tengah malam. Tidak ada satupun yang membantu. Mereka hanya duduk, makan, dan mengkritik. Saat amplop lebaran dibagikan, Bu Sutinah dengan bangga memberi uang kepada semua keponakan. Memakai uang yang belakangan saya tahu berasal dari rekening rahasia Galang. Sementara saya yang bekerja paling keras, tidak dianggap sama sekali. Saya hanya pelayan tak terlihat di pesta keluarga mereka. Malam terakhir Lebaran itu, saat semua sudah tidur kekenyangan, saya duduk sendirian di dapur yang berantakan. Dan saya berbisik pada diri sendiri bahwa kesabaran saya ada batasnya. Yang paling menyakitkan adalah ketika ulang tahun pernikahan kami tiba. Saya dengan sisa harapan yang masih ada, memasak makan malam istimewa. Saya menata meja dengan rapi. Saya menunggu Galang pulang. Namun ia datang larut dalam keadaan mabuk. Bersama beberapa temannya, ia melihat meja yang sudah saya siapkan, lalu dengan sengaja menyenggolnya, hingga semua piring jatuh berantakan. Ia tertawa di depan teman-temannya. Lihat, istriku sok romantis, padahal cuma perempuan tukang masak. Malam itu, sisa harapan terakhir saya padam sepenuhnya. Saya membersihkan pecahan piring sendirian dalam diam, sambil berjanji pada diri sendiri. Ini adalah malam-malam terakhir saya menangis untuk laki-laki seperti dia. Esoknya, saya menemui Pak Andra dengan keputusan yang sudah bulat. Saya berkata, Pakistan, saya tidak mau menunggu lebih lama. Susun semuanya, saya siap. Pak Andra menatap saya, lalu mengangguk. Ia berkata, baik, Bu, tapi kita perlu satu momen yang menangkap semuanya secara langsung. Sebuah bukti yang tidak bisa disangkal di depan banyak saksi. Dari situlah lahir rencana terakhir saya. Rencana yang akan membongkar semuanya dalam satu malam. Semua bukti hampir lengkap. Tinggal satu hal yang saya butuhkan, yaitu momen yang tepat. Dan momen itu datang pada malam yang saya ceritakan di awal tadi. Sebelum saya sampai pada malam itu, ada beberapa kejadian yang membuat cangkir kesabaran saya benar-benar tumpah. Suatu pagi, Bu Sutina membanting piring di depan saya hanya karena bubur yang saya buat dianggap terlalu encer. Pecahan piring berserakan di lantai dapur, dan ia menyuruh saya membersihkannya dengan tangan kosong sambil ia menonton. Saya berlutut, memunguti pecahan itu satu persatu. Jari saya tergores, darah menetes. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Di lain hari, Dinda dengan sengaja menumpahkan kopi panas ke laptop kerja saya. Laptop tempat saya menyimpan pekerjaan konsultasi lepas. Ia tertawa dan berkata, "Ups, maaf. Kak, habisnya. Perempuan rumahan, kok masih sibuk dengan laptop? Tidak ada gunanya." Saya hanya menatapnya. Untungnya, semua data penting sudah lama saya simpan di tempat lain yang aman. Mereka kira mereka menghancurkan saya, padahal mereka hanya sedang menumpuk alasan bagi keruntuhan mereka sendiri. Puncaknya adalah soal uang. Suatu malam, Bu Sutinah menuntut saya menyerahkan tabungan saya yang tersisa untuk, katanya, modal usaha Dinda. Saat saya menolak dengan tegas, Galang mendekat dan mencengkeram lengan saya keras-keras. Ia mendesis di telinga saya, "Di rumah ini, semua milikku, termasuk kamu." Malam itu, memar baru muncul di lengan saya. Dan keesokan paginya, memar itu pun saya periksakan ke rumah sakit, persis seperti yang lain. Setiap luka yang mereka berikan justru menjadi peluru di senjata saya. Maka tibalah malam itu. Malam ketika saya pulang lembur dan tamparan Galang
mendarat di pipi saya. Tetapi malam itu berbeda, karena semua bukti sudah lengkap di tangan Pak Andra. Karena pagi tadi, diam-diam saya telah memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu, terhubung langsung ke ponsel. Dan atas saran Pak Andra, ke sebuah siaran langsung tertutup yang disaksikan tim hukum kami. Dan karena malam itu, kesabaran saya benar-benar habis. Pagi sebelum kejadian, semuanya sudah saya siapkan dengan sangat teliti. Saya memasang kamera mungil itu di tempat yang tidak akan dicurigai, tersembunyi di antara hiasan ruang tamu. Saya menguji sambungannya berkali-kali, memastikan setiap sudut ruangan terekam dengan jelas. Saya menghubungi Pak Andra, memberitahu bahwa hari ini mungkin menjadi hari penentuan. Ia berpesan agar saya tetap tenang dan tidak memancing keributan. Cukup biarkan semuanya berjalan apa adanya dan biarkan kamera merekam kebenaran. Sepanjang hari itu, saya bekerja seperti biasa. Berpura-pura tidak ada apa-apa. Namun, di dalam hati, saya tahu malam ini segalanya akan berubah. Saya pulang larut karena memang harus menyelesaikan laporan keuangan yang menumpuk. Dalam perjalanan pulang, hati saya anehnya tenang. Seolah saya tahu, ini adalah malam terakhir saya menderita di rumah itu. Saat tangan Galang terangkat dan menampar saya, kamera itu merekam segalanya dengan kualitas yang sangat jernih. Wajah Galang yang penuh amarah, Bu Sutinah dan Dinda yang justru tertawa senang di belakangnya. Menikmati penderitaan saya seperti tontonan. Semua terekam sempurna. Saya berjalan tenang ke dapur. Saya nyalakan kompor. Saya jerang air di panci paling besar hingga mendidih. Lalu, saya mengeluarkan kotak beludru hitam berisi 5 jam tangan mewah itu, beserta dokumen rahasia Galang dari tempat persembunyiannya. Saya tidak akan merebusnya. Itu hanya umpan. Saya menatanya rapi di atas meja makan, di sebelah ponsel yang menyala. Lalu saya menelpon Pak Andra dengan satu kalimat singkat. Pakistan, sekarang waktunya. Sambil menunggu, saya berdiri diam di dapur. Pikiran saya melayang ke semua malam yang telah saya lewati di rumah ini. Semua hinaan, semua tamparan, semua air mata yang saya telan sendirian. Anehnya, malam ini saya tidak merasa marah. Saya hanya merasa tenang. Setenang permukaan air sebelum badai. Setiap langkah sudah saya rencanakan. Setiap bukti sudah berada di tempatnya. Tidak ada lagi yang perlu saya takuti. Untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang kendali penuh atas situasi. Air di panci itu mendidih hebat, mengeluarkan uap yang memenuhi dapur. Bunyi gelembungnya seolah menjadi hitungan mundur menuju akhir dari penderitaan saya. Saya melirik jam dinding. Pak Andra dan timnya pasti sudah dalam perjalanan. Semua tinggal menunggu. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Inilah malam yang telah lama saya nantikan. 15 menit kemudian, Galang dan keluarganya berhamburan ke dapur. Penasaran apa yang sedang saya lakukan? Mereka berhenti, terpaku menatap meja makan. Bukan makanan yang ada di sana, melainkan jam tangan mewah rahasia Galang yang terbongkar, dokumen yang berserakan, dan layar ponsel yang menyiarkan wajah mereka sendiri secara langsung. Wajah Galang seketika pucat pasi. Bu Sutinah yang pertama bersuara, dengan nada masih sombong. Apa-apaan ini, Melati? Berani sekali kau mengaduk-aduk barang anakku. Saya tidak menjawabnya. Saya hanya menatap Galang, lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut sama sekali. Dinda mendekat, mencoba meraih ponsel di meja. Namun saya berkata tegas, jangan disentuh. Semua yang ada di sini sedang disaksikan oleh banyak orang saat ini juga. Mendengar kata disaksikan, wajah mereka berubah. Galang melirik layar ponsel. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan murni di matanya. Ia yang selama ini merasa berkuasa, kini menyadari bahwa setiap perbuatannya telah terekam dan tersebar. Apa-apaan ini? Teriaknya panik. Saya menjawab dengan tenang. Ini, Mas, namanya pertanggungjawaban. Tepat saat itu, terdengar suara mobil berhenti di luar. Pintu diketuk. Lalu, Pak Andra masuk, ditemani beberapa petugas berseragam. Bu Sutinah langsung menjatuhkan diri ke lantai, menangis sejadi-jadinya dengan air mata buaya. Ia meratap. Tolong,
Menantu durhaka ini mau membunuh kami. Anak saya cuma membela diri. Tangisannya terdengar sangat meyakinkan bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Namun Pak Andra sama sekali tidak terpengaruh oleh pertunjukan itu. Ia melangkah tenang melewati tubuh Bu Sutinah yang tergolek, tanpa sedikit pun meliriknya. Ia berhenti di depan petugas, lalu membuka tasnya. Dari dalam tas, Pak Andra mengeluarkan sebuah map tebal dan sebuah tablet. Ia berkata dengan suara dingin dan jelas, "Selamat malam. Saya Andra, kuasa hukum dari Ibu Melati Anggraini. Izinkan saya menyampaikan fakta." Ia menyerahkan map pertama. Ini rekam medis resmi klien saya selama setahun terakhir. Berisi catatan rinci setiap memar, lebam, dan cedera akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, Saudara Galang, secara sadar dan berulang. Galang membuka mulut hendak menyangka, tetapi Pak Andra menyalakan layar tablet. Terputarlah rekaman beberapa menit lalu. Dengan jernih, terlihat Galang menampar wajah saya yang baru pulang bekerja. Disaksikan ibu dan adiknya yang tertawa puas. Seisi dapur terdiam. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Dan ini, lanjut Pak Andra sambil menyerahkan map kedua kepada petugas, adalah temuan yang jauh lebih serius. Jam tangan mewah dan rekening rahasia ini tidak mungkin berasal dari gaji seorang manajer. Setelah ditelusuri, kami menemukan jejak penyalahgunaan keuangan di perusahaan tempat Saudara Galang bekerja. Laporan lengkapnya akan kami serahkan ke pihak berwenang besok pagi. Pak Andra membuka map itu lebih lebar, memperlihatkan lembar demi lembar dokumen yang tersusun rapi. Di sini tercatat secara rinci setiap transaksi mencurigakan selama 3 tahun terakhir. Setiap tanggal, setiap nominal, setiap aliran dana yang dialihkan. Semua disusun oleh klien saya sendiri, yang kebetulan adalah seorang auditor profesional. Saya rasa tidak ada saksi ahli yang lebih kredibel daripada seorang akuntan yang setiap hari hidup bersama pelakunya. Mendengar itu, kaki Galang lemas seketika. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini hancur lebur. Ia menatap saya dengan mata terbelalak, seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa saya sebenarnya. Selama ini ia mengira saya hanyalah perempuan lemah yang bisa ia injak sesuka hati. Ia tidak pernah menyangka perempuan yang ia hina setiap hari itulah yang menyusun keruntuhannya, batu demi batu, dengan tangan yang sama yang ia tampar. Ia tahu, ini bukan lagi soal pertengkaran rumah tangga, ini soal kebebasannya selama bertahun-tahun ke depan. Kata-kata Pak Andra mengalir tenang, namun mematikan. Setiap kalimat menutup setiap celah kebohongan yang coba dibangun keluarga itu. Para petugas tidak perlu berpikir 2 kali. 2 orang melangkah maju dan meraih kedua lengan Galang. Laki-laki yang selalu membanggakan diri sebagai penguasa rumah tangga itu kini tidak berdaya. Tangannya ditarik paksa ke belakang. Ia berteriak, memohon, menyebut nama saya berkali-kali. Namun, saya hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan yang sama datarnya seperti tatapan yang ia berikan kepada saya selama ini. Bu Sutinah dan Dinda histeris. Mereka berusaha menahan petugas, berteriak bahwa ini semua fitnah. Namun bukti di depan mata terlalu kuat. Seketika, kerajaan kecil yang mereka bangun di atas penderitaan saya runtuh dalam 1 malam. Persis seperti angka di laporan keuangan yang dipalsukan. Cepat atau lambat, kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Saat petugas menggiring Galang keluar, Bu Sutinah berbalik menatap saya dengan mata penuh kebencian. Ia mendesis, "Kau menantu durhaka. Kau hancurkan keluarga ini." Saya menatapnya tenang. Lalu saya menjawab dengan suara yang sangat dingin, "Bu, saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya membiarkan kebenaran terlihat. Yang menghancurkan keluarga ini adalah keserakahan, bukan saya." Dinda mencoba pendekatan lain. Ia tiba-tiba berlutut, menangis sambil memohon, "Kak Melati, maafkan kami. Kami khilaf. Tolong cabut laporannya." Kasihan Kak Galang. Saya menatap perempuan yang dulu menumpahkan kopi ke laptop saya, yang mengejek setiap catatan saya, yang tertawa saat saya dipermalukan. Air mata yang mengalir di pipinya kini sama sekali tidak menyentuh hati saya. Saya berkata pelan, "Dinda, dulu saat saya menangis,
Kalian menertawakan saya. Sekarang giliran kalian menangis. Dan saya tidak punya tawa untuk kalian. Yang saya punya hanyalah bukti. Dan bukti tidak bisa dicabut. Pak Andra menambahkan dengan tenang kepada mereka bahwa segala bentuk pemerasan, kekerasan, dan penyalahgunaan aset yang terjadi di rumah ini sudah terdokumentasi lengkap. Jika mereka mencoba mengganggu saya lagi, berkas tambahan akan menyusul. Mendengar itu, Bu Sutinah dan Dinda terdiam. Mereka tahu, kali ini mereka kalah telak. Tidak ada lagi drama air mata yang bisa menyelamatkan mereka. Senjata mereka selama ini adalah rasa bersalah yang mereka tanamkan dalam diri saya. Kini, rasa bersalah itu telah lama menguap. Setelah Galang dibawa pergi, malam itu terasa begitu sunyi. Untuk pertama kalinya sejak lama. Rumah itu hanya berisi suara napas saya sendiri. Bu Sutinah dan Dinda diminta meninggalkan apartemen karena secara hukum tempat itu adalah milik saya. Terdaftar atas nama saya jauh sebelum pernikahan. Mereka memunguti barang-barang dengan tergesa, masih sambil melontarkan sumpah serapah. Saya tidak menanggapi. Saya hanya membuka pintu lebar-lebar, mempersilakan mereka keluar dari hidup saya. Pak Andra menepuk bahu saya pelan sebelum pamit. Ia berkata, "Bu Melati, Ibu adalah klien paling tenang yang pernah saya tangani." Banyak orang membalas dengan emosi. Ibu membalas dengan bukti. Itulah pembalasan yang tidak bisa dipatahkan. Saya tersenyum tipis. Saya menjawab, saya cuma melakukan pekerjaan saya. Pakistan. Mengumpulkan fakta. Membiarkan angka yang bicara. Setelah pintu tertutup dan rumah benar-benar sepi, saya duduk sendirian di ruang tamu. Saya menatap dinding yang menjadi saksi bisu semua penderitaan saya selama bertahun-tahun. Anehnya, saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis jauh sebelum malam ini. Yang saya rasakan hanyalah kelegaan yang dalam. Seperti orang yang baru saja melepaskan beban berat dari pundaknya. Saya bangkit. Berjalan mengelilingi apartemen yang kini sepenuhnya menjadi milik saya kembali. Saya membuka semua jendela, membiarkan udara segar masuk. Mengusir sisa-sisa kepengapan yang dulu memenuhi rumah ini. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasa benar-benar bisa bernapas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai yang perlahan reda. Laporan tentang penyalahgunaan keuangan di perusahaan Galang resmi masuk. Penyelidikan berjalan cepat, karena bukti yang saya kumpulkan begitu rapi dan terstruktur. Ternyata, selama bertahun-tahun, Galang telah menggelapkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Uang itulah yang ia pakai membeli jam tangan mewah, tas merek terkenal, dan menumpuk rekening rahasia. Uang yang ia banggakan sebagai lambang kesuksesannya. Ternyata adalah uang hasil kejahatan. Saya memikirkan kembali setiap malam ketika ia memamerkan barang-barang itu di depan saya. Setiap kali ia merendahkan pekerjaan saya sebagai cuma menatap angka. Padahal, justru karena saya menatap angka itulah, seluruh kebohongannya akhirnya terbongkar. Ada keadilan yang puitis dalam hal itu. Keahlian yang ia hina menjadi senjata yang menjatuhkannya. Proses persidangan berlangsung beberapa bulan. Saya hadir di setiap sesi, duduk dengan tenang, mengenakan setelan kerja yang rapi. Berbeda sekali dengan Galang yang kini tampak kusut dan kehilangan seluruh kesombongannya. Di ruang sidang, Pak Andra memaparkan bukti satu demi satu dengan begitu rapi. Rekam medis, rekaman kekerasan, berkas keuangan yang saya susun. Tidak ada satupun yang bisa dibantah oleh pihak Galang. Pengacara mereka berkali-kali mencoba memutarbalikkan fakta. Namun, setiap kali bukti yang terstruktur selalu menutup celah mereka. Bu Sutinah sempat mencoba bersaksi, memutar cerita seolah saya adalah menantu kejam yang menjebak anaknya. Namun saat ditanya bukti, ia tidak punya apa-apa selain air mata dan teriakan. Hakim tidak terkesan. Di hadapan fakta yang dingin dan terukur, drama emosional tidak ada artinya. Saya duduk di sana, menyaksikan bagaimana kebenaran yang saya kumpulkan dengan sabar selama berbulan-bulan akhirnya berdiri tegak di ruang yang paling resmi. Pada hari vonis dibacakan, saya menarik napas panjang. Galang dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan keuangan perusahaan.
Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Saat palu hakim diketuk, saya tidak merasa gembira. Saya hanya merasa lega. Sebuah beban berat yang selama ini saya pikul akhirnya terangkat sepenuhnya. Saya keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan, menghirup udara kebebasan yang sudah lama tidak saya rasakan. Di tengah proses hukum yang berjalan, saya mulai membangun kembali hidup saya. Saya kembali bekerja penuh sebagai auditor. Namun, kali ini, saya tidak berhenti di situ. Dengan tabungan rahasia yang dulu saya sisihkan, ditambah pesangon dan tabungan bertahun-tahun, saya memberanikan diri membuka usaha sendiri. Sebuah kantor jasa konsultan keuangan dan audit kecil. Saya menamainya dengan nama yang sederhana, tetapi penuh makna bagi saya. Saya menyebutnya Anggraini Konsultan, memakai nama saya sendiri. Nama yang dulu pernah mereka coba hapus dari hidup saya. Awalnya, klien saya hanya 1-2. Namun reputasi saya sebagai auditor yang teliti dan jujur cepat menyebar. Banyak perusahaan yang dulu meragukan saya, kini justru mengantri meminta jasa saya. Dalam setahun, kantor kecil itu tumbuh pesat. Saya merekrut pegawai. Saya pindah ke kantor yang lebih besar di kawasan SCBD. Setiap pagi, saya kembali menyeduh kopi saya sendiri di ruangan saya sendiri sebagai pemilik. Kemerdekaan yang dulu saya serahkan, kini saya rebut kembali. Bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Saya ingat satu malam, saat lembur di kantor baru saya berhenti sejenak dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip indah di bawah sana. Saya teringat perempuan lelah yang dulu pulang larut hanya untuk disambut tamparan. Perempuan itu kini sudah tiada. Yang berdiri di sini adalah seseorang yang baru. Seseorang yang membangun segalanya dari reruntuhan dengan tangannya sendiri. Mbak Asih, pembantu yang dulu setia menjadi saksi saya. Kini saya pekerjakan sebagai pengurus rumah tangga saya dengan gaji yang layak dan penuh penghormatan. Ia sering berkata sambil tersenyum, "Bu Melati, saya selalu yakin Ibu akan bangkit. Orang sabar seperti Ibu tidak akan kalah." Saya menggenggam tangannya. Sama seperti dulu ia menggenggam tangan saya di saat-saat tergelap. Lalu, bagaimana dengan mereka? Galang divonis bersalah. Bertahun-tahun ia habiskan di balik jeruji. Kehilangan pekerjaan, reputasi, dan seluruh kekuasaan palsu yang pernah ia banggakan. Semua yang ia bangun di atas kebohongan, runtuh dalam semalam. Di dalam penjara, kabarnya, ia sering termenung, menyesali setiap keputusan yang membawanya ke sana. Namun penyesalan yang datang terlambat tidak pernah bisa memutar waktu. Saat bebas nanti, tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan narapidana kasus penyalahgunaan keuangan. Tidak ada lagi setelan jas rapi atau jam tangan mewah. Yang tersisa hanyalah nama yang tercoreng dan masa depan yang gelap. Bu Sutinah dan Dinda yang dulu hidup mewah dengan menumpang penderitaan saya, kini kehilangan segalanya. Tidak ada lagi rumah untuk ditinggali. Tidak ada lagi uang galang untuk dihambur-hamburkan. Mereka kembali ke kampung dengan tangan kosong, ditolak oleh sanak saudara yang dulu menertawakan saya bersama mereka. Hidup mereka kini diisi oleh pertengkaran tanpa akhir, saling menyalahkan atas kehancuran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit, hidup dari belas kasihan tetangga, sambil terus mengeluhkan nasib yang sebenarnya mereka pilih sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya membuka cabang kedua usaha saya. Sekaligus, saya membeli sebuah gedung kecil untuk dijadikan rumah singgah, tempat saya membantu perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami nasib seperti saya. Tempat mereka bisa berlindung, belajar mandiri secara finansial, dan menemukan kembali harga diri mereka. Karena saya tahu betul, di luar sana masih banyak perempuan yang terjebak dalam diam. Persis seperti saya dulu. Di rumah singgah itu, saya tidak hanya memberi tempat tinggal. Saya mengajari mereka mengelola keuangan, membaca kontrak, dan memahami hak-hak mereka. Saya selalu berkata kepada mereka, pengetahuan adalah perisai. Jangan pernah serahkan kendali atas uang dan hidup kalian kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang kalian cintai. Banyak dari mereka yang datang dengan mata kosong dan jiwa hancur, lalu perlahan bangkit, mendapatkan pekerjaan,
dan memulai hidup baru. Setiap kali melihat seorang dari mereka berdiri tegak kembali, saya merasa luka lama saya ikut sembuh sedikit demi sedikit. Saya juga tidak pernah membalas dendam dengan tangan saya. Saya tidak pernah meneriaki siapapun, tidak pernah membalas pukulan dengan pukulan. Saya hanya melakukan apa yang paling saya kuasai, yaitu mengumpulkan kebenaran dan membiarkannya bekerja. Dan ternyata itulah pembalasan yang paling sempurna. Karma mereka datang bukan dari tangan saya, melainkan dari perbuatan mereka sendiri yang kembali kepada mereka. Pada hari peresmian rumah singgah itu, saya berdiri di depan pintu dengan hati yang penuh. Banyak tamu datang, banyak ucapan selamat. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun berdiri tegak sebagai perempuan yang merdeka sepenuhnya. Di tengah keramaian itu, secara kebetulan, pandangan saya terarah ke seberang jalan. Di sana, di antara para pekerja kasar yang sedang memperbaiki saluran air, berdiri seorang pria kurus dengan wajah lelah dan pakaian lusuh. Ia sedang memikul ember air yang berat. Saya mengenalinya, itu Galang. Rupanya, ia telah bebas. Dan inilah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan kini. Tatapan mata kami bertemu sekejap. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Saya melihat sisa-sisa laki-laki yang dulu begitu sombong, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya yang dulu tegap dalam balutan jas mahal, kini bungkuk memikul beban. Tangannya yang dulu terangkat untuk menampar saya, kini kasar dan kapalan oleh kerja berat. Di matanya, saya membaca penyesalan yang terlambat. Mungkin ia teringat perempuan yang berdiri tegak di seberang sana sebagai pemilik bangunan mewah. Dulu adalah istri yang ia injak setiap hari. Mungkin ia menyadari, andai ia menghargai saya, andai ia tidak serakah, andai ia tidak pernah mengangkat tangannya, ia bisa saja berdiri di sini, mendampingi kesuksesan saya. Namun keserakahannya sendiri yang telah membakar habis semuanya. Tidak ada amarah di mata saya, tidak ada kebencian, hanya ada tatapan datar, seperti menatap seseorang yang tidak lagi punya arti apapun. Saya teringat semua malam ketika ia membuat saya merasa tidak berharga. Kini, justru ia yang berdiri di seberang sana, menatap kehidupan yang dulu ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Saya mengangkat dagu sedikit. Lalu saya tersenyum tipis, senyum yang anggun dan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya membalikkan badan dengan tenang, membelakangi masa lalu saya yang kelam, lalu melangkah masuk ke dalam gedung yang hangat itu. Di belakang saya, terdengar suara gerbang yang menutup perlahan. Bagi saya, suara itu seperti penutup sebuah bab yang sudah selesai untuk selamanya. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa diam ia menahan luka. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang berpikir. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka pulang dengan tubuh lelah, hanya untuk disambut dengan hinaan dan tangan yang terangkat. Mereka diam. Bukan karena lemah, tetapi karena masih berharap. Untuk kalian semua, ketahuilah, diam bukan akhir cerita. Diam bisa menjadi tempat kalian menyusun langkah. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Galang. Mereka mengira kekuasaan dibangun dengan tangan yang memukul dan mulut yang menghina. Padahal, kekuasaan sejati lahir dari rasa hormat, bukan dari rasa takut. Dan ada pula para ibu mertua serta keluarga yang menumpang hidup di atas penderitaan orang lain, mengira itu akan abadi. Mereka lupa semua yang dibangun di atas kezaliman pada akhirnya akan runtuh sendiri. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur oleh keadaan atau bangkit darinya. Saya memilih bangkit bukan dengan amarah, melainkan dengan kesabaran, bukti, dan harga diri. Ingatlah selalu, sebaik-baiknya pembalasan bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang tidak bisa lagi mereka sentuh. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman kalian agar perempuan lain tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.